Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Senang kembali bisa bertemu dengan kalian semuanya. Oke, hari ini Brini akan membahas tentang kelas nirmana. Nah, seperti ini nih contohnya, nirmana. Salah satunya adalah seperti ini contohnya. Oke, eh, di pelajaran seni rupa kali ini ya, kita akan belajar tentang kelas nirmana. Capaian pembelajarannya adalah tentang eksplorasi aneka media, bahan, alat, dan teknologi. Sedangkan tujuan pembelajarannya agar peserta didik mampu mengkonsepkan eksperimen dan eksplorasi dalam membuat sebuah karya seni rupa. Peserta didik juga bisa mampu memilih konsep seni dan penggunaan elemen dari seni rupa tersebut. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kelas nirmana. Sebelumnya, ini tanya nih. Nah, ini kan contoh tentang nirmana. Seperti contohnya, apakah ada yang tahu apa nirmana itu? Hayo, siapa yang tahu? Oke, ini akan menjelaskan tentang nirmana. Yang pertama, nirmana itu merupakan sebuah ilmu tata rupa. Kehadirannya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sebuah desain. Secara konseptual, nirmana memiliki asas atau prinsip yang menjadi pegangan untuk seniman saat merancang. Nirmana itu sendiri adalah sebuah istilah yang lahir dari dua perpaduan kata, yaitu nir dan mana. Nir yang berarti tidak ada dan mana yang berarti makna. Jadi kalau digabung menjadi satu, nirmana adalah sesuatu yang tidak bermakna. Bukan hanya tidak bermakna saja, tapi tidak bermakna itu masih memiliki makna. Jadi penjelasannya adalah maksud dari tanpa makna di sini adalah sebuah hasil karya seni yang kita ciptakan tidak boleh membentuk suatu yang jelas seperti simbol, angka, logo, binatang atau benda-benda. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini ya, atau contohnya seperti ini. Nah, ini. Jadi gambar ini itu adalah gambar yang tidak membentuk sebuah simbol, angka atau logo. Nah, ini yang disebut seni karya tanpa makna atau bisa disebut dengan istilah nirmana. Tapi walaupun seperti ini, si pelihat atau mereka yang melihatnya dapat mengetahui karya tersebut kasar, lembut, dinamis, atau memiliki kedalaman dan lain sebagainya. Itulah uniknya nirmana. Nah, nirmana itu sendiri terdiri dari beberapa unsur dan elemen. Apakah ada yang tahu apa unsur dan elemen nirmana tersebut? Oke, kita akan mengulas satu persatu. Unsur-unsur nirmana adalah bagian terkecil dari sebuah objek atau komposisi. Nirmana terdiri dari beberapa unsur yang dapat diolah menjadi satu kesatuan yang indah atau sesuai dengan dampak yang diinginkan ketika mereka merancang. Seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini adalah salah satu contoh nirmana yang terdiri dari beberapa unsur-unsur dari nirmana tersebut. Apa saja unsur-unsur nirmana tersebut? Yuk, kita geser. Nah, ini adalah unsur atau elemen nirmana. Yang pertama adalah titik. Yang kedua adalah garis, bidang, gempal, ruang, gelap, dan terang, tekstur, yang terakhir adalah warna. Yuk, kita ulas satu persatu. Geser. Yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur terkecil dan awal dari sebuah karya. Koordinat tanpa dimensi atau area. Sebenarnya, titik itu tidak digunakan untuk menciptakan unsur yang lain karena dia dinilai merupakan unsur yang paling kecil atau tidak memasukkan titik. Jadi si seorang beberapa ahli itu tidak memasukkan titik ke dalam unsur seni rupa, tapi titik merupakan bagian dari sebuah bidang. Namanya adalah titik, itu yang pertama. Kalau tidak ada titik, berarti tidak ada bangunan yang lain. Yang kedua adalah garis. Garis adalah hubungan dua titik, titik satu dan titik satunya, yang bersambung atau berderet. Garis dapat digunakan untuk berbagai hal dan salah satu unsur terpenting dari sebuah karya. Jadi kalau tidak ada garis, maka tidak akan ada bangunan. Yang kedua adalah bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Bidang menempati ruang dua dimensi.
Bidang adalah suatu bentuk raut pipih datar sejajar dengan dimensi panjang dan lebar serta menutup permukaan. Nah, jadi bidang itu contohnya adalah seperti ini. Ya, ini kan ada sebuah bidang, sebuah kertas seperti ini. Ini titik dan titik. Titik satu dan titik satunya bertemu menghasilkan sebuah garis. Garis satu dan garis kedua, garis ketiga dan garis keempat bertemu yang akhirnya membentuk sebuah bidang. Nah, selanjutnya adalah gempal atau volume. Gempal adalah wujud, rupa, bangunan, atau gambaran tentang apa saja yang ada di alam termasuk karya seni atau desain yang dapat disederhanakan menjadi titik, bidang, garis. Ya, contohnya adalah seperti ini, ya. Tadi kalau titik bertemu dengan titik maka akan menghasilkan garis. Garis bertemu dengan garis maka akan menghasilkan sisi. Sedangkan sisi bertemu dengan sisi maka akan menghasilkan gempal atau volume. Oke, next. Ruang. Ruang adalah area di sekitar objek, baik di belakang, di atas, maupun di dalam. Secara umum, biasanya ruang dikaitkan dengan 3 dimensi. Namun, dalam seni rupa, ruang adalah unsur yang memberikan kesan keluasan, kesatuan, kedalaman, jauh atau dekatnya sebuah objek. Selanjutnya adalah gelap dan terang. Gelap terang adalah unsur terpenting dalam membentuk suatu gempal agar tampak 3 dimensi dengan memanfaatkan highlight, bagian terang, dan shading, yaitu adalah bayangan. Gelap terang juga berlaku untuk tint dan shading pada warna, misalnya merah muda atau merah tua. Seperti contoh nirmana yang satu ini, ya. Jadi dia memperlihatkan gelap terang, tapi di sini sudah tercombine dengan warna yang lain. Jadi merah tua, merah muda, dan ini dia lebih ke arah oranye dan ke arah kuning. Nah, ini termasuk gelap terang. Oke, next, tekstur. Tekstur adalah bagian permukaan. Terasa pada saat diraba. Tekstur dapat menjadi nyata, dapat diraba atau hanya disimulasikan saja melalui gelap, terang, dan warna. Nah, tekstur itu sendiri adalah sebuah sifat atau kualitas permukaan. Nilai raba suatu benda seperti kasar, halus, licin, atau berkerut. Dan yang terakhir adalah warna. Warna adalah pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen tertentu. Sebuah benda berwarna merah karena benda tersebut bersifat pigmen yang memantulkan warna merah dan menyerap gelombang warna yang lainnya. Begitu juga dengan warna-warna yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang asas dan prinsip nirmana. Ada yang tahu asas dan prinsip nirmana itu apa? Yuk kita ulas. Prinsip atau asas nirmana adalah berbagai tata cara yang dilakukan agar unsur-unsur yang disusun menjadi sebuah indah atau sesuai tujuan penciptanya. Nah, prinsip nirmana tersebut terdiri dari 8 prinsip nirmana. Yang pertama adalah keseimbangan, selanjutnya adalah kesatuan, penekanan, irama, proporsi, kontras, kesederhanaan, dan kejelasan. Itu adalah asas atau prinsip dari sebuah nirmana. Yuk kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah keseimbangan. Oke, bisa dilihat di bawah ini ya gambarnya. Contohnya, keseimbangan adalah kesan kestabilan dari objek berdasarkan tumpuan atau berat, fisik maupun metafisik. Jadi, keseimbangan itu bagaimana cara kita menggambar agar terlihat seimbang. Atas, bawah, kiri, kanannya terisi semua dengan baik. Selanjutnya adalah kesatuan atau harmoni. Kesatuan atau keutuhan adalah kepaduan hubungan antar satu elemen yang disusun dalam sebuah karya.
Prinsip kesatuan sesungguhnya ialah saling hubungan antar unsur yang disusun. Jadi di situ terdapat beberapa unsur, unsur garis, unsur titik, itu gelap terang dijadikan satu menjadi kesatuan yang harmoni, yang enak untuk dilihat. Next, yang selanjutnya adalah penekanan atau empasis. Penekanan adalah area atau objek yang menarik perhatian, lebih dominan dari unsur yang lain. Karya yang memiliki fokus utama cenderung akan menarik perhatian pemirsa. Nah, penekanan di sini seperti gambar di bawah ini ya. Jadi dia terlihat timbul, dia terlihat cembung atau cekung. Nah, dari itu yang membuat sebuah prinsip nirmana menemukan sebuah prinsip penekanan atau empasis. Selanjutnya adalah irama atau ritme. Irama adalah perbedaan arah motif, perbedaan posisi unsur, atas atau bawah membentuk sebuah lengkungan, dan lain-lain. Irama, karena irama kan seperti lagu ya, jadi dia punya irama, dia punya satu garis untuk digambarkan sesuai irama atau ritme yang kita inginkan. Ya, itulah akhirnya terciptalah sebuah asas atau prinsip nirmana dalam bentuk irama. Selanjutnya adalah proporsi. Proporsi itu sendiri adalah perbandingan porsi antara unsur satu dari suatu objek. Salah satu contohnya adalah sudah jelas proporsi antara kepala misalnya dan tubuh balita berbeda dengan proporsi orang dewasa. Perbandingan yang seimbang diperlukan agar objek tidak terlihat aneh atau lebih menarik untuk dipandang. Jadi proporsi itu bagaimana cara kita menggambar supaya tidak satu terlihat besar dan satu tidak terlihat kecil. Jadi kita harus tetap memperhatikan antara keseimbangan proporsi antara gambar satu dengan gambar yang lain. Selanjutnya adalah kontras. Nah, kontras itu sendiri adalah penyusunan dari dua unsur yang saling tumpang tindih. Salah satunya adalah terang lawan gelap, lembut disandingkan dengan tekstur kasar. Ketidakselasaan ini justru membangun harmoni yang terdiri karena keduanya saling melengkapi antara satu sama lain. Selanjutnya adalah kesederhanaan. Sederhana adalah tidak lebih dan tidak kurang. Jadi proporsinya adalah pas ya. Kesederhanaan itu pas, nggak lebih nggak kurang. Jika ditambah maka dia akan menjadi ruwet, dan jika dikurangi maka dia akan terasa hilang. Semakin sederhana karya desain yang kita buat, maka kita akan mencapai tujuannya. Efektivitas akan memberikan nilai lebih bagi karya kita karena kecerdasan dan seniman desainer yang tampak di sana. Jadi semakin sederhana apa yang kita buat, maka seorang seniman itu akan lebih terlihat cerdas karena dia mampu menunjukkan suatu karya yang lebih sederhana tapi bisa dimengerti oleh banyak orang. Dan yang terakhir adalah kejelasan atau clarity. Kejelasan artinya mudah dipahami, mudah dimengerti, dan memiliki dua atau banyak arti. Jadi, desain yang baik itu adalah desain yang proporsional, desain yang sederhana, dan yang jelas. Desainnya harus jelas dan mudah dimengerti. Oke, next selanjutnya. Apa saja macam-macam jenis nirmana? Nirmana itu ternyata dibagi-bagi, tidak hanya satu, tapi nirmana itu dibagi menjadi dua jenis nirmana. Nah, nirmana itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah nirmana dwimatra, yang kedua adalah nirmana trimatra. Nirmana dwimatra yaitu nirmana dua dimensi ya, seperti yang sudah terlihat di gambar di bawah ini. Kalau dua dimensi itu adalah nirmana yang hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Sedangkan nirmana trimatra itu nirmana tiga dimensi yang bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Selanjutnya, nirmana itu ternyata punya fungsi loh. Apa sih fungsi dan manfaat nirmana? Oke, nirmana itu ternyata fungsinya sangat penting sekali ya. Jadi, fungsi dari nirmana itu adalah sebagai acuan dasar yang dapat diterapkan untuk perancangan desain atau karya yang indah dengan memahami unsur atau alasan yang membuat suatu komposisi gambar kita menjadi lebih tampak bagus dan indah.
Kalau kita kan tadi kan sudah mengulaskan beberapa nirmana itu apa, unsurnya seperti apa, kemudian asasnya bagaimana. Nah, sekarang banyak yang bertanya ini, kenapa kita harus belajar nirmana? Apa alasannya? Ada yang tahu? Yuk, kita bahas. Belajar dasar desain dari nirmana. Penting. Nirmana merupakan fondasi bagi siswa DKV, terutama bagi siswa DKV ya. Oleh karena itu, sangat sekali penting untuk memahaminya secara mendetail. Mempelajari nirmana itu dapat membantu dalam memahami paduan tata letak elemen visual, seperti titik, garis, bidang, warna, dan sebagainya. Yang kita sebut di depan tadi adalah unsur dari nirmana. Selanjutnya, mempelajari elemen tersebut dapat meningkatkan kesensitifan serta kepekaan dalam kamu memahami sebuah desain. Tidak hanya itu, asas seni pun akan terarah jika mempelajari nirmana, mulai dari pencahayaannya, gelap terang seperti tadi yang kita bahas, penggunaan bentuk, ya, proporsi, hingga membuat sebuah karya dalam bentuk 3 dimensi atau trimata. Selanjutnya, nah, jika kita sudah mengerti apa saja itu nirmana, bagaimana elemennya, dan kenapa kita harus belajar nirmana, maka tugas yang pertama adalah untuk mengecek ya, apakah kalian sudah memahami nirmana itu dengan baik. Oke, tugas-tugasnya adalah yang pertama, buatkan saya sebuah nirmana dwimatra dengan ketentuan satu, unsur yang digunakan adalah garis, bidang, volume, gelap terang. Yang kedua, asas yang digunakan yaitu tentang keseimbangan, kontras, ritme, dan penekanan. Nah, contohnya seperti gambar di bawah ini. Contohnya seperti ini, tapi kalian harus bikin lagi yang sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di awal. Oke semuanya, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan pada Bu Jini untuk mempresentasikan yaitu tentang kelas nirmana. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.